mana luka yang kau cinta? Saat bisu jadi bahasa, kau berdiri tanpa takut. Meski badai datang menyambut, engkaulah nyala api di malam gulita. Sang putri bangsa yang tak pernah lelah. Saat banyak diam, kau pilih berkata. Rakyat harus tahu kau bersuara, bukan panglima atau tentara, tapi suara nurani sejati. Tak untuk ancaman busuk kuasa, hanya kaulah yang berani berdiri. Sejarah akan menulis namamu sebagai cahaya dalam kelam bangsaku. Engkaulah nyala api di malam gulita. Suara warni tak pernah lelah. Saat kebenaran jadi barang langka, kau lawan gelap dengan cahaya. Ini suara Ibu Pertiwi yang bangkit berdiri takkan dibeli. Dia yang berdiri, suara hati Indonesia belum mati. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, seorang anak bangsa, dan seorang pencari kebenaran. Baru-baru ini saya membaca pernyataan dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Jadi kepada Ibu Irma Chaniago dan kepada semua yang menyerang kami, saya ucapkan terima kasih. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Saya ingin bertanya, apakah rakyat yang mempertanyakan keaslian dokumen publik adalah tindakan kriminal? Apakah meminta transparansi dari pejabat publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara? Kami tidak menyebar fitnah. Kami mengajukan pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan sesederhana menunjukkan ijazah asli, bukan justru dengan ancaman dan intimidasi. Ibu Irma Chaniago, anggota DPR yang terhormat, mengatakan bahwa ijazah Jokowi sudah diverifikasi oleh UGM dan Puslapor Polri. Namun jika demikian, mengapa tidak ditunjukkan secara terbuka ijazah itu kepada publik? Mengapa tidak ada transparansi yang dapat meredakan keraguan masyarakat? Ibu Irma Chaniago, anggota DPR yang terhormat, malah memilih untuk menyerang pribadi kami, mencaci maki, mengalihkan isu dengan menyebut kasus lama seperti panci, dan melabeli kami dengan istilah-istilah yang merendahkan.
tidak menjawab pertanyaan substansial yang kami ajukan. Saya sebagai ibu, perempuan, seorang dokter, dan warga negara memiliki hak untuk bertanya dan mendapatkan jawaban. Kami tidak akan mundur hanya karena tekanan dan serangan pribadi. Kepada Ibu Irma Janiago dan pihak-pihak lain yang merasa terganggu dengan pertanyaan kami, saya sarankan Anda menjawab dengan data, bukan dengan caci maki. Saya tidak akan membalas caci maki dengan caci maki. Karena saya percaya, seorang perempuan, apalagi yang menyandar gelar wakil rakyat, memiliki kemuliaan untuk menyuarakan keadilan, bukan untuk memadamkan kebenaran. Kami tidak menuduh, kami bertanya. Kami tidak menyerang, kami mencari bukti. Kami tidak memprovokasi, kami membuka ruang untuk dialog. Maka saya mengajak Ibu Irma Chaniago dan siapapun yang tersinggung dengan pertanyaan kami untuk menjawab dengan akal sehat dan data, bukan dengan emosi dan intimidasi. Ibu Irma, saya yakin sebagai perempuan yang lahir dari rahim Indonesia, kita sama-sama memahami bahwa keadilan adalah fondasi bangsa ini dan kebenaran adalah nafas demokrasi. Kita sebagai perempuan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk melahirkan anak, tetapi juga untuk melahirkan peradaban. Dan peradaban yang kuat tidak lahir dari kebohongan yang dibungkus kekuasaan, tapi dari kejujuran yang diperjuangkan dengan kesabaran. Dalam Islam kita diajarkan, ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, atau kerabatmu. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Maka, saya di sini bukan untuk menyerang siapa-siapa, tapi untuk menjadi saksi bahwa rakyat berhak bertanya. Dan pertanyaan bukanlah kejahatan. Kepada rakyat Indonesia, khususnya para ibu dan perempuan hebat di negeri ini, jangan takut bersuara, jangan takut berdiri di atas kebenaran. Jika kita diam karena tekanan, maka anak-anak kita kelak akan tumbuh dalam budaya takut, bukan budaya merdeka. Kepada rakyat Indonesia, jangan takut untuk bertanya. Transparansi adalah fondasi demokrasi. Jika pertanyaan dianggap sebagai ancaman, maka kita harus bertanya, apa yang sebenarnya disembunyikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.